السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk saling menasihati dan memotivasi dalam kebaikan serta kebenaran. Kita berdoa kepada Allah semoga kegiatan kita ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga pula kegiatan kita ini bernilai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kaifa halukum ya abna'i talabah? Alhamdulillah. Antum mau ngapain di sini? Kita mau belajar, naam. Maka kalau ada yang mau ngobrol ditunda dulu. Nanti setelah sholat isya antum ngobrol sambil makan malam. Lebih seru, ya kan? Kalau ngobrol di majelis ilmu tidak seru. Harus sembunyi-sembunyi, lirik kanan kiri. Kalau ketahuan ustadz diomelin, ya kan? Tidak seru ngobrol di majelis ilmu, tidak seru. Tunda dulu ngobrolnya sambil makan malam, insya Allah seru. Sekarang kita ingin membaca sebuah buku kecil yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan muqaddimah serta al-qa'idatul ula. Malam ini kita akan masuk dan membaca al-qa'idatul tsaniyah. Al-qa'idatul tsaniyah. Naam, sebagaimana kita ketahui bahwa inti dari buku yang akan kita baca ini membicarakan apa? Abna'i talabah. Buku ini membicarakan apa? Tazkiyatun nufus. Ana tanya, kenapa kita harus tazkiyatun nufus? Memangnya kenapa kalau hati kita kotor itu kenapa? Dengarkan. Kita harus tazkiyatun nufus karena nanti di akhirat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Nanti di akhirat yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati kita, bukan fisik kita. Apa dalilnya? Bahwa di akhirat Allah akan melihat hati kita, bukan melihat fisik kita. Hadza la yahfazuhu jami' talabah. Apa ayat yang antum semuanya hafal, bahwa di akhirat itu yang akan Allah lihat adalah hati kita, bukan fisik kita. Sehingga kita harus membersihkan hati kita selama di dunia. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia dinampakkan. Apa maksudnya rahasia? Yaitu isi hati kita.
Pada hari itu yang akan Allah nilai adalah isi hati kita, bukan fisik kita. Begitu pula dalam surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, wa hussila, dan dikeluarkan ma fis sudur, semua yang ada di dalam hati manusia. Maka karena di hari kiamat nanti yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan bukan fisik kita, kita berkewajiban untuk membersihkan hati ini selama kita hidup di dunia. Jadi begitu teman-teman. Kalau di akhirat patokan kita baik atau tidak itu adalah tergantung hatinya. Sedangkan sekarang di dunia, selama kita di dunia, patokan kita menilai orang lain dia baik atau tidak, yaitu kita hanya bisa melihat lahiriahnya. Makanya di dunia itu banyak orang menipu, pura-pura soleh padahal hatinya tidak soleh. Tapi sebagai seorang muslim kita hanya bisa menghukumi secara lahiriahnya. Lahiriahnya dia sholat, maka kita husnudzon, dia adalah orang Islam yang baik. Lahiriahnya puasa, kita husnudzon, dia adalah orang Islam yang baik. Adapun hatinya kita tidak tahu, karena memang di dunia kita hanya melihat fisik. Sedangkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kita, bukan fisik kita. Kalau di dunia banyak orang nipu, ya apa ya? Alaysa kadzalik? Di dunia itu coba antum pakai baju koko, apalagi pakai gamis panjang, Masya Allah, sudah diacungi jempol sebagai anak soleh, begitu kan? Antum tambah dengan peci putih, dipanggil Pak Haji antum, Masya Allah. Antum tambah dengan sorban, dipanggil Habib antum, Masya Allah. Kenapa? Karena di dunia orang hanya melihat fisik. Sedangkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Melihat hati. Maka kita berkewajiban untuk membersihkan hati kita. Tayyib. Antum sudah membaca muqaddimah dan kaidah ula dari buku kecil ini. Sekarang kita masuk ke kaidah kedua. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka membersihkan hati kita? Beliau hafizahullah taala mengatakan, al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci kebersihan jiwa. Kata beliau, doa adalah kunci kebersihan jiwa, kebersihan hati kita semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca bareng-bareng hadisnya. Saya baca, antum ikuti biar antum bisa hafal. Ini hadisnya penting. Saya baca, diikuti. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Artinya laisa syai'un, tidak ada satu ibadah pun, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu perkara pun, akrama 'ala Allah ta'ala, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, minad du'a, melebihi dari doa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa doa adalah ibadah yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan setelah itu, dilihat bukunya. Yang tidak bawa buku didengarkan, biar tidak sia-sia waktu antum 45 menit di masjid ini.
Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fad-du'a'u min afdalil ibadati 'indallahi subhanahu wa ta'ala." Maka doa termasuk ibadah yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa doa itu menjadi ibadah yang mulia di sisi Allah? Alasannya, li'anna fihi, karena di dalam doa, karena ketika seorang hamba berdoa, idharan lil ajzi, dia menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, wal iftiqar, menampakkan kebutuhannya kepada Allah, wat tadzalluli wal inkisar, dan menampakkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tirafi biquwwatillah, wal i'tirafa biquwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi, dan mengakui kekuatan Allah azza wa jalla, wa ghinahu wa ighna'ahu, dan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, wa ghinahu wa ighnaihi wa kibriyaihi, dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa jabri kasri khawatiri a'daihi, dan Allah taala semata yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan kesedihan dari hati musuh-musuhnya, terlebih lagi dari hamba-hamba yang dicintainya. Kemudian beliau mengatakan, walahu asarun azim, dan doa memiliki dampak yang nyata, fi fathi abwabil khair, untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Saya baca, antum ulangi lagi biar hafal perkataan Syekhul Islam. Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Doa adalah kunci segala pintu kebaikan dan amal saleh. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, fa kullu khairin, maka setiap kebaikan, semua kebaikan, tarjuhu li nafsik, yang engkau harapkan untuk dirimu sendiri, wa turiduhu, dan engkau inginkan, min khairatid dunya wal akhirah, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi, fatlubhu minallah, mintalah kebaikan itu kepada Allah, walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi, dan bersandarlah kepada Allah untuk bisa menggapai tujuan tersebut. Wa qad wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala man da'ahu wal taja'a ilaihi bil ijabah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan siapa saja yang berdoa kepadanya dan bersandar kepadanya, Allah akan mengabulkan doanya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayo dibaca lagi bareng-bareng. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan untuk kalian. Berarti dalam ayat ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji siapa saja yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabahi doanya. Berarti tidak ada ceritanya doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia.
Antum berdoa kepada Allah, Allah berjanji mengijabahinya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dalam mengijabahi doa kita tidak selalu seperti apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala ketika mengijabahi doa kita tidak selalu seperti apa yang kita minta. Allah memiliki banyak cara. Di antara yang disebutkan di dalam hadis bahwa di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita, pertama adalah dengan menghilangkan keburukan yang senilai dengan apa yang kita minta. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah menghilangkan keburukan, menjauhkan musibah dan bencana, yang jika bencana itu diturunkan oleh Allah, maka bisa lebih berat daripada apa yang kita minta berupa rizki dan kebaikan-kebaikan lainnya. Antum minta misalnya, ya Allah, apa biasanya antum doa? Antum kalau doa minta apa teman-teman? Hah? Masya Allah. Contoh ya, contoh. Saya memberi contoh. Antum satu pekan diberi uang saku berapa? Satu pekan berapa uang saku antum? 100 atau 150? 150 misalnya ya. Terus antum berdoa kepada Allah, ya Allah semoga mulai semester depan uang saku per pekan 200.000 atau 300.000 misalnya. Itu doa antum misalnya. Ternyata Allah tidak memberikan apa yang antum minta. Tapi cara Allah mengijabahi adalah dengan menghilangkan musibah dari antum, yang jika musibah itu diturunkan oleh Allah senilai dengan apa yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau cara kedua, Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita dengan cara Allah menyimpannya. Jadi antum berdoa seperti tadi, tidak Allah berikan di dunia, namun Allah simpan ijabah itu nanti di dalam surga, sehingga antum mendapatkan manfaat doa itu ketika antum sudah masuk ke dalam surga. Itu cara kedua Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Atau cara yang terakhir, Allah mengijabahi doa kita dengan memberikan apa yang kita minta. Itu justru cara terakhir Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Maka kita mau berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun, seberapa banyak pun doa yang kita panjatkan, tidak ada namanya doa yang sia-sia, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kita bahas sekarang adalah doa untuk dibersihkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya. Maka mintalah doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar kita dibersihkan hati dari berbagai macam penyakit, sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah hati kita dalam keadaan bersih. Nanti di halaman selanjutnya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca dan kita hafalkan bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan keterangan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan, wa qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah berkata begini. Kalau lama-lama suaranya semakin bising. Dengarkan, kita sedang bermajelis ilmu. Biar manfaat waktu antum 40 menit di masjid ini. Ngobrolnya kapan? Nanti pas makan malam. Sekarang dengarkan dulu. Biar manfaat waktu antum 45 menit di sini. Jangan biarkan sia-sia. Baik. Umar bin Khattab pernah berkata, lihat bagi yang membawa buku. Yang tidak bawa buku jangan ganggu temannya. Antum berdosa kalau mengganggu teman yang sedang ingin mendengarkan ilmu. Umar bin Khattab pernah berkata, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku la ahmil, tidak memikul hammal ijabah, beban untuk diijabahi doaku. Bahasa gampangnya begini loh. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku itu tidak pernah memikirkan doaku diijabahi atau tidak oleh Allah. Karena pasti diijabahi, karena Allah sudah berjanji di ayat yang baru saja kita baca.
Umar bin Khattab tidak pernah memikirkan doaku kapan diijabahi oleh Allah. Bukan itu yang beliau pikirkan. Yang beliau pikirkan adalah walakin hammad du'a. Yang saya pikirkan adalah kapan saya harus terus berdoa. Bagaimana caranya biar saya terus bersemangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Kata Umar bin Khattab, saya itu tidak perlu mikirkan kapan Allah mengijabahi doaku. Karena Allah pasti mengijabahi doaku. Yang harus saya pikirkan adalah bagaimana caranya supaya saya rajin berdoa kepada Allah. Kenapa? Fa idza ulhimtud du'a, karena kalau saya sudah diberi taufik untuk rajin berdoa kepada Allah, fa innal ijabata ma'ahu, maka pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya rajin berdoa kepada Allah, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa pasti? Kata Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Di ayat yang tadi kita baca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah pasti mengijabahi doa kita. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan dari salaf yang lain. Wa an Mutarrif bin Syikhir, dari Mutarrif bin Syikhir qala, beliau mengatakan, tadzakkartu ma jima'ul khair. Saya pernah berpikir, saya pernah mencari-cari, mentadaburi majma'ul khair, apa gerangan poros amal saleh, apa gerangan inti amal saleh. Fa idzal khairu katsir, ternyata amal saleh itu banyak, kata beliau. As-saumu was-shalah, contohnya puasa dan salat, itu semuanya adalah amal saleh. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla, tapi ternyata poros dan inti amal soleh itu ada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jal illa an tas'alahu fayu'tiyak. Dan engkau tidak mampu mengetahui apa kebaikan yang ada di tangan Allah kecuali dengan engkau memohon kebaikan itu kepada Allah sehingga Allah memberikannya kepadamu. Inti perkataan beliau ada di akhir. Beliau mengatakan, fa'idha jima'ul khairi ad-du'a. Ternyata inti amal saleh adalah doa. Ternyata inti, ternyata poros, ternyata amal saleh yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita harus berdoa kepada Allah. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah termasuk orang-orang yang sombong. Kelanjutan ayat yang tadi kita baca. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabahinya untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, merekalah orang-orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka dengarkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dengarkan. Dengarkan. Perhatikan. Berdoa itu kebutuhan kita. Di antara bentuk doa adalah kita berzikir setelah sholat. Maka setelah sholat itu jangan lupa berzikir kepada Allah. Ana tahu antum itu ada keinginan setelah sholat, ada yang pengen jajan, ada yang pengen makan, ada yang pengen buang air. Setelah sholat ada yang pengen istirahat atau tidur. Kita semua tahu, semua orang punya hajat. Tapi ada hajat kita yang lebih penting, yaitu berdoa kepada Allah. Maka nasihat bagi diri pribadi dan teman-teman sekalian, setelah sholat jangan lupa berzikir. Zikir itu isinya semua doa. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Baca semuanya isinya adalah doa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah zat yang maha as-salam.
Dan dari mula semata assalam, keselamatan. Maksudnya kita minta keselamatan kepada Allah. Dan seterusnya, semua zikir itu isinya doa kepada Allah. Maka jangan lupa berzikir setelah sholat. Hajat-hajat yang lain ditunda, kecuali jika sangat darurat. Hajat yang bisa ditunda maka tundalah. Bacalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesekali boleh setelah sholat antum sesekali berdoa mengangkat tangan kepada Allah, bagus. Yang salah itu kalau rutin setiap kali selesai sholat selalu berdoa, maka menjadi tidak tepat. Karena mengkhususkan doa di waktu tertentu itu butuh dalil. Tapi kalau sesekali antum selesai sholat kemudian berzikir kemudian berdoa kepada Allah, maka itu bagus. Maka nasihat untuk diri pribadi dan teman-teman sekalian, rajin-rajinlah berzikir kepada Allah. Zikir itu kebutuhan kita, doa itu kebutuhan kita. Jangan sampai ada di antara kita menganggap, dengarkan. Dengarkan. Jangan sampai ada di antara kita yang menganggap Allah butuh ibadah kita. Apa ada di antara antum yang merasa Allah butuh ibadah saya? Kalau saya beribadah dengan baik, Allah dapat untung banyak. Dan saya tidak mau menguntungkan Allah. Terserah saya mau ibadah atau tidak. Allah merugi ya biarkan saja. Itu bisikan syaitan. Dengarkan. Allah tidak butuh ibadah kita sama sekali. Antum mau jadi penjahat semuanya, Allah tidak peduli dan tidak akan rugi. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah, teman-teman. Makanya rajin-rajinlah beribadah kepada Allah. Rajin-rajinlah berdoa kepada Allah. Rajin-rajinlah berzikir kepada Allah. Agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki ibadah kita masing-masing. Dengarkan. Masih ada yang ngobrol. Ngobrolnya nanti. Antum sudah dewasa. Sudah saya ulang 3 kali. Harusnya tidak terulang lagi. Antum sudah bukan anak IPK yang harus diulangi 10 kali. Naam. Dengarkan. Rajin berzikir dan berdoa kepada Allah. Itu kebutuhan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, lihat bukunya bagi yang membawa buku. Yang tidak membawa buku, dengarkan baik-baik. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, wa fi babit tazkiyah sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi. Ada doa yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang harus kita hafal dan harus banyak-banyak kita panjatkan kepada Allah agar kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dibaca bareng-bareng lagi dan dihafal. Yang sudah hafal dibaca dan dihayati. Yang belum hafal dibaca dan dihafalkan. Kemudian nanti diperbanyak mengucapkan doa ini kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafalkan antum? Belum? Masya Allah, berarti dihafalkan biar ana dapat pahalanya. Yang belum hafal silahkan dihafalkan. Yang sudah hafal renungi dan praktekkan doa itu. Ini doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti doa ini? Perhatikan. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepada hatiku, berikanlah kepada jiwaku, limpahkanlah kepada jiwaku taqwaha, ketakwaan. Masya Allah. Limpahkanlah ke dalam hatiku ketakwaan, karena takwa ada di dalam hati. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hatiku.
anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang mampu membersihkan hatiku. Anta waliyuha, engkaulah yang menguasai hatiku. Wa maulaha, engkaulah pemilik hatiku. Masya Allah. Doa yang luar biasa. Hafalkan doa itu dan banyak-banyak dibaca agar kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh Abdul Razak menjelaskan doa itu. Wa fi hadzal du'a, di dalam doa tersebut, isyaratun, ada isyarat, wa tanbihun, ada peringatan, ala anna tazkiyatan nufusi, bahwa bersihnya hati biyadillahi subhanahu wa ta'ala, semata-mata ada di tangan Allah. Allamil ghuyub, zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wa anna miftahahal a'zam, dan bahwa kunci utama kebersihan hati huwa du'a, adalah berdoa kepada Allah. Wal iftiqaru ilallah, dan merasa fakir, merasa hina, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti doa tadi, bahwa yang membersihkan hati kita adalah Allah. Dan kunci kebersihan hati diantaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ayo dibaca bareng-bareng lagi dan dihafalkan. Doanya sangat penting. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit, teguhkanlah, qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Doa yang luar biasa. Antum pernah mendengar ada kiai yang murtad kemudian jadi pendeta? Antum pernah dengar? Itu tidak sedikit. Ada kiai, ada ustadz murtad dan menjadi pendeta, menjadi musuh Allah. Karena memang Allah yang membolak-balikkan hati. Dan musibah seperti itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dengarkan. Musibah berupa dicabutnya hidayah itu bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali, termasuk kita semuanya. Tidak ada yang menjamin kita sekarang menjadi anak yang saleh, Masya Allah. Kalau sholat berjamaah di saf-saf depan, tidak di belakang mencari AC, Masya Allah. Kalau sholat selalu di depan, baca Quran tidak pernah lambat, halaqah tidak pernah gaib. Kita bersyukur atas semua nikmat tersebut. Tapi tidak ada yang menjamin bahwa sampai akhir hayat kita akan menjadi hamba yang saleh. Kita semua berpotensi terkena fitnah, terkena syubhat, sehingga kita bisa keluar dari jalan kebenaran dan kebaikan, wal'iyadzubillah. Maka di antara usaha kita agar kita tidak bernasib seperti itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baru saja kita baca bareng-bareng. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang luar biasa. Antum sudah hafal teman-teman doa barusan? Sudah hafal? Walhamdulillah. Banyak-banyak dibaca kalau sudah hafal. Kalau belum hafal maka dihafalkan. Naam. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbuh, maka kapan saja apabila hati seseorang itu ijtama'a, fokus. Kapan saja hati kita bisa fokus, wa sadaqat daruratuhu wa faqatuh, dan kita dengan jujur mengakui kehinaan, kefakiran kita kepada Allah. Wa qawiya raja'uh,
dan kita memiliki harapan yang kuat kepada Allah, walam yata'ajjalil ijabah, dan tidak buru-buru minta diijabahi doa kita oleh Allah, wa taharral awqatal fadilah, dan kita mencari mencari waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa, fala yakadu yuraddu du'a'uh, maka hampir tidak mungkin untuk tertolak doa kita. Kapan doa kita tidak tertolak oleh Allah? Kalau kita melakukan 5 hal yang barusan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau barusan menyebutkan 5 hal. Antum kasih nomor. Pertama kata beliau, ijtama'a qalbuh. Ketika berdoa hati kita fokus. Yang kedua, wa sadaqat daruratuhu wa faqatuh. Dengan tulus kita mengakui kehinaan dan kefakiran kita kepada Allah. Yang ketiga, wa qawiya raja'uh. Kita memiliki harapan yang kuat kepada Allah. Yang keempat, walam yata'ajjalil ijabah. Tidak buru-buru minta diijabahi doa kita oleh Allah. Dan yang kelima, wa taharral awqatal fadilah, dan mencari waktu-waktu yang istimewa. Kalau kita mengumpulkan hal itu, kata Syekh Abdul Razak, hampir mustahil doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tinggal sedikit lagi. Kita baca dengan cepat. Wa a'dhamu ma yu'inuka 'ala du'a, dan hal yang paling penting yang bisa memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah. Ini penting. Dengarkan. Kan kita sering malas berdoa kepada Allah karena merasa badan sehat, Masya Allah, duit punya, makanan banyak, bisa melakukan apa saja, akhirnya malas berdoa kepada Allah. Sekarang Syekh Abdul Razak akan menjelaskan kepada kita hal yang harus kita miliki supaya kita termotivasi untuk berdoa kepada Allah. Apa itu? Kata beliau, ma'rifatuka, yaitu engkau meyakini anna zakata nafsik biyadillahi azza wa jal, bahwa yang bisa membersihkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Fallahu Subhanahu wa taala huwallazi yuzakki man yasha, maka Allah semata yang bisa membersihkan hati siapa saja yang Allah kehendaki. Wal amru kulluhu lah, dan semua keputusan ada di tangan Allah. Wa tahta masyiatih, dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 49. Baca bareng-bareng. Balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha. Namun hanya Allah yang bisa yuzakki, membersihkan hati man yasha, orang-orang yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 49. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kita baca bareng-bareng lagi. Walaula fadlullahi alaikum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Yang artinya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa bersih hatinya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang membersihkan hati siapa saja yang Allah kehendaki. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir qaulihi ta'ala ma zaka minkum. Ibnu Abbas berkata menjelaskan ayat di atas.
mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khair. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui kebaikan, yanfa'u bihi nafsah, yang bermanfaat untuk dirinya, walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsih. Tidak ada pula seorang pun yang bisa menghindari keburukan yang merugikan dirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillahi azza wa jalla. Semua itu karena karunia Allah semata. Dengarkan. Sebentar lagi selesai. Dengarkan dan perhatikan. Yang bisa menunjukkan kita kebaikan hanyalah Allah. Yang bisa menunjukkan kita keburukan dan menyelamatkan kita dari keburukan hanyalah Allah. Maka rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, wa qala al-Bara radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, dahulu ketika perang Khandaq. Perang Ahzab itu perang Khandaq. Sebelum terjadi perang Khandaq, antum tentunya tahu dalam sejarah. Dalam perang Khandaq kaum muslimin membangun parit yang sangat besar dan sangat panjang mengelilingi kota Madinah supaya tidak bisa dimasuki oleh musuh. Maka Bara radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ana at-turaba. Beliau ikut serta dengan kami menggotong, mengangkat, memindahkan batu dan tanah. Beliau itu pemimpin kaum muslimin. Bahasa gampangnya kita, beliau itu presiden kaum muslimin pada zaman itu. Tapi beliau ikut mengangkat batu dan tanah sebelum terjadi perang Khandaq ketika membuat parit. Walaqad warat turabu bayadha batnih, dan tanah wara menutupi putihnya ketiak beliau, menunjukkan beliau bukan hanya sekali dua kali mengangkat tanah dan batu, tapi ikut terjun sampai selesai. Makanya sampai tanah itu mengotori putihnya ketiak beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau membaca sebuah syair. Yang syair itu mengajarkan kepada kita hanya Allah yang mampu memberi taufik kepada kita semuanya. Syair yang beliau baca adalah, wallahi, demi Allah, laulallahu, seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak ada yang dapat hidayah. Wala tasaddaqna, tidak ada di antara kita yang akan beramal soleh dengan sedekah kalau tidak karena petunjuk dari Allah. Wala sallaina, tidak ada pula di antara kita yang akan mau dan mampu mengerjakan salat jika bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita bahwa semua urusan ada di tangan Allah, sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman terakhir, Syekh Abdul Razak mengatakan, fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Maka hidayah, iman, dan segala bentuk kebaikan semuanya hanya ada di tangan Allah semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu yaghrisu hadzal amra, menanamkan akidah ini fi nufusis sahabah radhiyallahu anhum, menanamkan akidah ini di dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yuakkidu alaihi bistimrar, dan beliau terus menerus menegaskan hal ini. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutbatah atau yastahillu khutbah, di mana beliau selalu membuka, istahalla yastahillu, membuka atau memulai. Beliau memulai khutbahnya dengan bersabda, may yahdihillah fala mudhillalah,
barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Baca bareng-bareng. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu akidah kita. Yang bisa memberi petunjuk hanyalah Allah. Maka rajin-rajinlah berdoa kepada Allah. Sebagai penutup pembahasan ini, Syekh Abdul Razak mengatakan, fahadal asal, maka kaidah ini huwa a'dhamul abwab, adalah termasuk kaidah yang terpenting litazkiyatin nafas, untuk membersihkan hati. Faman alima, maka barang siapa mengetahui, anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jal, bahwa kebaikan hatinya, kebersihan hatinya, keistiqamahan hatinya semata-mata ada di tangan Allah. Laja'a ilaih, dia hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ala babihi, dan senantiasa mengetuk pintu Allah. Mulihan alaihi bid-du'a, dengan merengek dalam doanya. Rajiyan tami'an, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyanala minhu zakata nafsih, agar dengan itu Allah memberikan kebersihan hati kepadanya. Wa najataha dan keselamatan hatinya. Wa falahaha, dan kebahagiaan hatinya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Demikian pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Sebelum diakhiri, dengarkan. Sebelum diakhiri, ingin ana ringkaskan semua materi yang sudah kita baca. Ringkasan yang pertama adalah bahwa yang bisa membersihkan hati kita adalah Allah. Maka kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah, minta dibersihkan hatinya. Yang kedua, bahwa yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada kita hanya Allah semata. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Yang ketiga dan terakhir, di antara doa yang kita baca agar hati kita dibersihkan oleh Allah, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah doa yang tadi kita baca bersama, yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antum harus hafal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan doa yang setelahnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Perbanyaklah doa tersebut. Semoga kita semuanya dengan itu dituntun oleh Allah menjadi hamba-hamba yang saleh, menjadi hamba-hamba yang terus semangat menjalankan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita semuanya, menjadi anak-anak yang kelak meneruskan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya nanti semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.